Mas Ribut Wisatria ini tidak hanya memelihara entok tapi juga bebek. Nah, ada 50 ekor bebek di sini yang dikembangkan. Kenapa begitu? Karena Mas Ribut Wisatria ini kan sudah memiliki usaha pecel lele gitu ya, menyediakan tempat untuk pengolahannya. Jadi sudah bisa membuat hilirisasi produk untuk ternak atau unggas yang dipelihara. Jadi ini kalau umpamanya kali ini sementara untuk apa, di arah telurnya ya, setiap hari bisa bertelur, dan ini juga untuk putaran cepatnya untuk usaha skala rumahan milik Mas Ribut Wisatria. Terus kemudian yang entoknya juga sebagian kalau umpamanya dalam posisi akhir juga dibeleh ya Om ya, buat masakan, diolah jadi entok goreng gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Tom Sri, dan hari ini saya berada di daerah Loano ya, tepatnya di tempatnya Mas Ribut Wisatria. Di sini di kandang berkah sejati entok ya, yang di video-video yang lama saya pernah ke sini, dan ini saya berkunjung lagi ke sini untuk melihat koleksi entok dan unggas lainnya. Jadi di sini bisa dikatakan lengkap ya untuk koleksi unggasnya. Ada entok, sekarang ada bebek, dan kita coba review satu-satu yuk. Ini ada beberapa, ini yang wah di tenan ini. Ini usia berapa? 7 bulan kali ya Mas ya? Sekitar 7 bulanan ini. Mana nih bukanya lewat mana nih? Ini juga sudah disiapkan sebetulnya untuk kontes. Jadi Ribut tinggi sekali, tempat minumnya tuh hampir setengah meter gantungnya, karena posturnya ini cukup panjang. Ini juga untuk pajak kali ya, takut ya. Nah sekarang Mas Ribut Wisatria ini tidak hanya memelihara entok tapi juga bebek. Nah, ada 50 ekor bebek di sini yang dikembangkan. Kenapa begitu? Karena Mas Ribut Wisatria ini kan sudah memiliki usaha pecel lele gitu ya, menyediakan tempat untuk pengolahannya. Jadi hilirisasi produk, sudah bisa membuat hilirisasi produk untuk ternak atau unggas yang dipelihara. Jadi ini kalau umpamanya kali ini sementara untuk apa, di arah telurnya ya, setiap hari bisa bertelur, dan ini juga untuk putaran cepatnya untuk usaha skala rumahan milik Mas Ribut Wisatria. Terus kemudian yang entoknya juga sebagian kalau umpamanya dalam posisi akhir juga dibeleh ya Om ya, buat masakan, diolah jadi entok goreng gitu. Untuk yang produk masih banyak, boleh lihat Mas yang di sebelah sini. Untuk yang masih mengeram juga masih banyak. Tuh sekitar 8 indukan. Ada sekitar 8 indukan tuh, sudah masih satu petarangan sampai tumpuk karena nih. Jadi di sini juga 2 indukan nih. Jahil-jahil indukannya kan. Satu petarangan bisa sampai, tapi telurnya enggak Mas, ada berapa Mas? Banyak ya? Ya lumayan banyak kalau jadi satu. Biasanya lumayan banyak. Dan dari dulu Mas Ribut Wisatria memang manual gini ya, nggak pernah pakai mesin ya. Tuh masih pada mengeram. Tapi untuk yang DO nya sekarang masih harus nunggu ini menetas ya. Masih kosong, ini juga masih indenan semua ini. Sudah diinden ya. Kita cek yuk, kita lihat telurnya nih, udah pada isi tapi ya. Tuh isi ada 3
Sini sudah ada 4, 5. Belum selesai bertelur. Tuh. Ini malah rencana mau buat ini cilacap tapi gagal. Nah ini loh maksudnya yang mau dibuat lomba tapi kelasnya mah nggak ada ya. Kelasnya nggak ada, kelas dere nggak ada. Ini kan masih dere. Masih dere ini. Usia berapa kalau dere Om? 5 bulan. Sekitar 5 bulanan. Sekitar 5 bulanan tuh. Panjang berapa? 70 lebih. 78-an. 78 udah jos banget itu. Nah, ini maksudnya untuk kontes babon yang nggak mampu. Nah, ini calon-calon bakalan bisa dikatakan sekarang akhirnya nanti kalau umumnya ada kelas babon bisa diikuti Pak. Nah, diri sudah lewat kali ya. Kalau ada lagi Lagi paling itu Tulungagung besok nasional. Tulungagung. Oktober tapi jadi masih 2 bulanan lagi. Jadi Mas Ribut ini sering ikut, jadi rodok dibilang rutin ikut kontes, jadi materinya juga banyak yang disiapkan. Sedikit terkait usaha pecel lele itu, kalau boleh tahu sudah lebih awal pecel lelenya daripada memelihara entok mungkin gitu Pak? Iya, Mas. Usahanya dulu pecel lele. Dari pecel lele kan kayak apa nasi sisa atau apa sisa gitu kan banyak. Jadi kepikiran mau ternak apa gitu, baru ternak entok. Entok dan sekarang bebek ya? Bebek juga sekarang. Nah, itu berarti kalau dulu kan mungkin kalau untuk pecel lele itu kan daging beli gitu, kalau bisa memelihara sendiri tentu saja lebih untung ya kalau bisa memproduk daging sendiri ya Mas. Kalau ada lahannya ya lebih itulah ya, bisa dikatakan kan kalau apa namanya itu kulaan gitu kan mesti dari bakul lah harganya udah tinggi, tapi kalau pelihara sendiri kan kalau skala besar kan masih lebih untung ya, kalau dihitung-hitung. Segmen atau bahasannya nek mulai ya hilirisasi produknya dari peternak kemudian diolah menjadi olahan entok goreng atau bebek goreng. Iya. Nah, itu yang mungkin banyak yang masih cita-cita Mas belum melaksanakan. Kalau Mas Ribut ini sudah pengalaman, jadi kalau beberapa entok itu mengantisipasinya gimana? Kalau pas harga turun bisa diolah sendiri gitu ya? Kalau kemungkinan harga turun sih enggak sebenarnya. Mungkin kan ada faktor-faktor tertentu kayak pas ya mungkin krisis ekonomi atau gimana lah. Surut gitu ya. Iya. Permintaan berarti ya. Kalau pas permintaan lagi sepi. Iya, kalau biasanya ya itu di apa besarkan sendiri, nanti kalau endoknya ini kan 2 bulan, kalau jumbo udah bisa masuk dalam itu juga warung. Kalau yang betina udah bisa potong 4. Ya. Jadi kalau umpamanya ini kalkulasinya kalau boleh tahu Mas, 1 ekor entok itu kalau umpamanya beli dalam bentuk 1 ekor untuk kemudian diolah itu harga berapa, kemudian kalau umpamanya disajikan bisa menjadi berapa porsi gitu? Kalau untuk di warung? Ya, di warung. Kalau untuk di warung biasanya beli di sini ya, di daerah sini beli tempat bakul itu udah di angka 70 ribuan per ekor. Ya, itu cuman dipotong 4 kalau apa entok nih atau bebek. Jadi kan cuman jadi 4 porsi. 4 porsi ya. Tapi menurut itu dari biaya modal untuk pembelian bahan bakunya. Ya, terlalu nipis sih soalnya kan. Sebetulnya masih tipis ya. Iya. Kalau beda lagi kalau emangnya nggak beli ya. Beda lagi kalau membesarin sendiri gitu. Nah, itu maksudnya di situ ya. Jadi kalau ketika kita bisa, kan banyak nih Mas yang bercita-cita gitu, maksudnya ingin memelihara entok nanti sekalian bisa menjual produknya. Iya. Mau bikin banyak kan di luar daerah, malah di Lampung, di itu banyak yang tanya kalau untuk usaha di perkotaan khususnya ya, kalau di desa mungkin agak susah bukan? Agak susah ya. Soalnya kan itu juga kan apa, kalau terlalu desa ya nanti nggak balik modal malah ya, harganya nggak ya. Kalau 1 porsi sampai 30 sampai 30-an.
entok dulu. Jadi bisa dikalkulasikan sendiri ya dari modal awal 1 ekor. Ada yang di bawah 30 tapi kadang kecil sih, nggak ada ya? dagingnya ya. Ada yang dibikin kayak gitu juga. Tapi kan kalau di daerah sini kan kebanyakan orang motong-motong kayu itu. Oh iya. Jadi kan porsi makannya harus besar. Kita menyesuaikan aja. Tapi orang itu juga nggak keberatan kok kalau misal itu kan. Yang penting sesuai lah. Ya. Kalau boleh tahu sudah mulai tahun kapan Mas nek jenengan usaha pecel lele? Kalau usahanya sendiri mulai tahun 2012, tapi kalau ikut tetangga dulu mulai tahun 2007. 2007 sudah Iya. mulai bergelut Di pecel lele. Oke. Dan untuk olahannya memang beda ya Mas, kalau entok, bebek itu sama. Sebenarnya satu bumbu sama, iya. Cuman rasanya jadi beda. Cuman rasa di dagingnya aja yang beda. Daging bebek dan daging entoknya. Malah kebanyakan pelanggannya sukanya yang entok sekarang. Entok ya? Soalnya lebih tebal Dagingnya dagingnya. ya? Iya. Dari tekstur juga mungkin lebih. Ya, lebih enak. Itulah daging entok. Dari segi harga sama, tapi kan ketebalan dagingnya beda. Makanya kalau saya pesan sama bakul, misal saya kosong itu mintanya yang entok malahan. Oke. Kalau bebek ya kalau nggak ada kepaksanya bebek. Oke. Dengan entok hampir sama ya Mas? Hampir Kalau sama. sudah jadi daging. Ya hampir sama. Kalau yang nggak biasa itu nggak tahu bedanya. Tapi kalau yang udah terbiasa makan bebek apa makan entok itu bisa bedain. Ya. Tetap ada bedanya. Kalau dari segi dada dan pahanya aja udah beda Om. Kalau misalnya bebek itu kan kayak agak panjang kakinya. Tapi kalau entok kan pasti agak itu pendek. Cuman dagingnya lebih tebal malahan. Siap. Oke, mungkin punya rencana nanti ke depannya mau bikin yang khas entok, olahan entok. Kalau rencana ada, rencana ya pengen buka kuliner yang masakan khusus entok. Ya. Tapi ya kembali lagi terkendala di modal untuk saat ini. Iya. Semoga Jadi saja di Purworejo nanti olahan entok dari Purworejo lah ya, karena selama ini juga masih terkenal rica-rica ya. iya rica-rica. Pengennya kan mentok kan bisa dimasak jadi banyak masakan sebenarnya, nggak cuma rica-rica. Makanya ya saya ada itu keinginan, cuman ya kembali lagi terkendala di modal. Kalau misal bisa kan jadi kayak peternak-peternak mentok itu nggak kebingungan lah nanti kalau mau buang entoknya itu. Kalau mikirnya gini aja Mas, kalau ternakan sendiri itu kan udah nggak mikir beliin anakannya berapa, yang penting biaya pakan aja yang kita hitung. Nanti biaya pakannya berapa kita potong, dijual di warung dapatnya harga segini, kan nutup apa enggak gitu. Iya. Hitungannya simple ya. Simple. Kalau produk kan sendiri. Hitungannya lebih iya, kalau beli kan harus itu lagi hitungannya. Itu yang mau mengarah ke segmen kuliner ini bisa belajar dengan Mas Putri Satria karena sudah praktek langsung kalau setiap hari bukannya Mas? Setiap hari ya di Sejiwan. Nah, tepatnya kalau lebih tepatnya mungkin di arah jalan Purworejo Magelang. Ada namanya? Ada pecel lele TKT Dewi. Pecel lele TKT Dewi ya, bisa dicari ya nanti kalau ingin olahan entok. Nah. Kayaknya di map masuk. Nah, di map sudah masuk. Udah tak masukkan kayaknya. Grab ada. Grab nggak ada. Belum. Grab belum. Kalau mau pesen delivery order gitu Mas. Kalau yang jangkauannya nggak jauh ya bisa saya antar sendiri. Oh, bisa diantar. Oke, langsung tunggu saja ini sama Mas. Ini belum ngomongnya masih susah. Kemarin itu ya masih. Sorry, maaf ya Mas. Ya, siap. Sekali untuk ya, sama-sama. Hari ini bisa main ke sini lagi, nanti kapan waktu kita
konten lagi. Siap. Terima kasih Mas. Oke, sama-sama.